أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 babnya yang ke-11, yaitu materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah jenis-jenis puasa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis puasa ya. Jenis puasa yang pertama adalah puasa wajib. Nah, yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, puasa wajib ini adalah puasa yang memang harus dilaksanakan oleh kita. Kalau meninggalkannya berarti kita akan mendapatkan dosa. Nah, kalau puasa sunnah, puasa yang memang dianjurkan. Kalau kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Nah, apa saja puasa wajib itu? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, puasa ini sudah dikenal ya oleh kita semua ya, karena setiap tahun memang kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian ada yang namanya puasa nazar. Nah, puasa nazar ini atau puasa janji ya, adalah puasa yang dilakukan karena kita mempunyai nazar, yaitu janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan apabila keinginan atau cita-cita tersebut ini terpenuhi. Misalkan kita bernazar, orang tua kita sakit, misalkan kita nazar kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah ibuku. Kalau ibu sembuh, aku janji akan berpuasa 2 hari, misalkan. Nah, kalau ibunya sembuh, maka kita harus melaksanakan janji untuk berpuasa tersebut. Itu namanya puasa nazar ya. Kemudian ada yang namanya puasa kifarat. Jadi puasa kifarat ini adalah puasa yang wajib dikerjakan karena kita melanggar suatu aturan tertentu dalam Islam. Nah, kemudian ada puasa qadha. Nah, kalau puasa qadha ini adalah puasa yang memang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Puasa qadha ini adalah apabila kita meninggalkan puasa Ramadan karena sebab-sebab tertentu. Misalkan wanita haid atau wanita nipas ya, maka dia harus menggantinya di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Atau ketika bulan Ramadan dia sakit, maka dia harus menggantinya di hari yang lain selain di bulan Ramadan, seperti itu. Tapi tidak boleh lewat dari 1 tahun ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang puasa kifarat. Apa saja? Yang pertama adalah tidak memenuhi nazar. Nah, kalau misalkan kita berjanji untuk melakukan sesuatu, misalkan kita nazar, saya berjanji kalau mendapatkan peringkat tertinggi di kelas, saya akan memberikan sodakoh kepada 10 orang fakir miskin, misalkan. Nah, ternyata kita tidak memenuhi nazar tersebut karena kebetulan kita tidak memiliki uang, misalkan. Maka kita mendapatkan kifarat. Nah, kifaratnya untuk tidak memenuhi nazar ini adalah 3 hari berpuasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan kita melanggar pada bulan Ramadan, ternyata kita batal puasanya karena melakukan aktivitas seksual dengan pasangan sah ya, maka kita mendapatkan puasa kifarat, yaitu kita harus melakukan 2 bulan secara berturut-turut melakukan puasa. Nah, seperti itu. Kemudian membunuh tanpa sengaja. Jadi kadang-kalanya kan terjadi pembunuhan tetapi tanpa sengaja. Contohnya misalkan kita sudah berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, ternyata
tanpa sengaja kita menabrak seseorang sehingga mengakibatkan kematian. Nah, maka kita harus melakukan puasa kifarat, yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian melakukan zihar kepada istri. Jadi zihar itu artinya menyamakan istri kita seperti punggung ibu. Jadi maksudnya kita tidak memberikan nafkah batin kepada istri atau membiarkan istri, jadi mengharamkan istri untuk digauli. Nah, ini juga sama ya, kita harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau kita melakukan zihar kepada istri. Kemudian mencukur rambut ketika ihram. Nah, ini juga sama ya, kita juga harus melakukan puasa kifarat. Kemudian melakukan haji secara tamatu atau kiron. Nah, ini juga sama ya, kita harus juga melakukan puasa kifarat. Jadi 10 hari berpuasa, 7 hari di negeri asal, 3 hari di kota Mekah. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang puasa sunnah. Nah, apa saja? Yang pertama puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyubin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min sawalin fadzalika siyamud dahr. Rawahul jamaah illal Bukhari wan Nasa'i. Jadi dari Abu Ayyub, dari Rasulullah, beliau berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Jadi kalau kita melakukan puasa Syawal ya 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, boleh berturut-turut, boleh berselang-seling. Pokoknya di bulan Syawal, maka ini puasanya itu pahalanya ibarat kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian ada puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafata yakfuru sanataini madiyatan wa mustaqbilah." Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita melakukan puasa Arafah ya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika umat muslim sedang melaksanakan wukuf di Arafah, nah kita yang di negeri-negeri asal ini melakukan puasa Arafah. Ini akan menghapus dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang kebelakang, dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Nah, kalau puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan sangat dianjurkan sekali ya bagi umat Islam. Jadi kita melakukan puasa yaitu pada hari Senin, kemudian pada hari Kamis. Kemudian ada puasa Daud. Nah, kalau puasa Daud ini adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud. Jadi ini adalah puasa sunnah yang paling baik. Kalau misalkan kita melaksanakan puasa Daud, maka kita tidak usah melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Jadi yang paling utama sekali. Nah, sekarang kita akan berbicara waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini kita tidak boleh berpuasa ya. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha haram hukumnya. Kemudian yang kedua hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari Tasyrik itu adalah hari pemotongan hewan kurban. Jadi kan ketika Idul Adha kita boleh potong ya hewan kurban, berarti tanggal 10-nya tuh. Nah, tanggal 3 hari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah, maka kita juga sama tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa apapun ya, puasa sunnah. Kemudian hari yang meragukan. Maksudnya hari yang meragukan itu adalah kadang-kalanya ada perbedaan pendapat apakah hari tersebut itu sudah jatuh di hari raya Idul Fitri ataupun belum jatuh di hari raya Idul Fitri, maka sebaiknya kita tidak melaksanakan puasa di hari tersebut. Nah, itu namanya adalah hari yang meragukan. Kemudian hari Jumat tanpa alasan atau berhubungan dengan puasa lain. Jadi misalkan kita berpuasa, tiba-tiba saja berpuasa pada hari Jumat, maka ini tidak boleh.
Tapi kalau misalkan ini dibarengi puasa yang lain, contohnya misalkan kita melaksanakan puasa Daud. Nah, pada hari Rabu kita melaksanakan puasa, Kamis kan kita tidak melaksanakan puasa ya karena selang-seling. Nah, Jumatnya kita melaksanakan puasa lagi. Nah, ini boleh. Tapi kalau sekonyong-konyong tidak ada alasan, maka tidak boleh. Seperti itu. Nah, hikmah berpuasa apa saja ya? Yang pertama, hikmahnya itu adalah meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berpuasa, maka sesungguhnya itu melatih mental kita, melatih diri kita. Nah, terutama nanti masuknya itu adalah keiman. Keimanan kita semakin bertambah, kemudian kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, mau mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena nafsu kita dikekang. Sekaligus rasa syukur kita meningkat, melihat atau merasakan bagaimana rasanya sebagai orang yang kesulitan untuk makan dan minum, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Dengan kita melakukan puasa, maka kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, ya, orang-orang yang tidak beruntung di sekitar kita. Nah, ini akan menimbulkan rasa solidaritas sehingga kita mau membantu mereka. Kemudian yang ketiga adalah melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita berpuasa, kita kan dituntut untuk tidak makan minum, dituntut untuk tidak mengumbar nafsu, ya. Maka ini akan melatih kesabaran kita. Dan mudah-mudahan hasil dari puasa 1 bulan itu akan terefleksikan dalam bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian ini juga dapat mengendalikan hawa nafsu. Ya, dengan berpuasa kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, terutama nafsu apa? Nafsu makan, ya, rakus. Kemudian nafsu seksual, kemudian juga amarah, ya. Nah, ini dengan berpuasa mudah-mudahan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian yang kelima adalah mendidik diri sendiri untuk bersifat jujur. Ya, dengan berpuasa untuk itu melatih diri kita untuk jujur. Karena puasa itu sebetulnya tidak diketahui oleh orang lain. Yang mengetahui itu hanya Allah. Kita bisa saja makan di mana, ya. Orang lain tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Karena itu puasa adalah amalan yang akan langsung dinilai oleh Allah sendiri. Karena memang itu sifatnya sangat pribadi, ya. Hanya Allah yang tahu apakah benar kita melakukan puasa atau tidak. Kemudian yang keenam, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi tubuh, ya. Tubuh kita itu selama 24 jam, ya, terutama organ pencernaan ini kan terus saja mengolah makan di dalam tubuh kita. Maka dengan berpuasa ini akan mengistirahatkan tubuh kita. Kalau dalam istilah medis disebutnya adalah detoksifikasi, artinya mengeluarkan racun dalam tubuh. Nah, ini bagus sekali, ya. Orang yang rajin berpuasa itu cenderung memang lebih sehat. Kenapa? Karena tubuhnya itu diberikan waktu rehat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.